Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Natal, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berada bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memperingati, kita bersama-sama merayakan akan kelahiran Juru Selamat kita. Mari sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesaya 9 ayat 5 dan 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Seorang
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut kelahiran Juru Selamat kita. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk ibadah, merayakan, mengingat kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kau memberi kami kekuatan, kesehatan, berkat yang berkelimpahan. Sesuai dengan janji-Mu, kami mau bersyukur dan terima kasih sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengingat kembali, untuk bersukacita bersama, merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam kuasa nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bagi nama Tuhan karena kelahiran Tuhan telah membawa kesukaan bagi dunia. Mari kita bersukaria. Alam
Kita mau lebih bersuka cita lagi karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan, karena hari ini kita boleh merayakan kelahiran juru selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita bersuka cita kalau tahun ini kita boleh kembali mengadakan ibadah Natal secara onsite tatap muka di gereja, karena tahun lalu kita sudah kehilangan momen ya kayaknya. Tahun lalu kita tidak bisa mengadakan ibadah Natal secara onsite, dan kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Meskipun kami menghargai, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kesediaan semua jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kita mengucap syukur juga kalau hari Minggu yang lalu kita sudah mengadakan perayaan Natal yang sudah berjalan dengan baik, dan kami mengucap syukur, berterima kasih untuk peran serta, untuk keterlibatan semua pelayan maupun jemaat, saudara-saudara semua yang terkasih yang sudah memberikan semuanya yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita merayakan Natal tahun ini. Sebelum kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah hari ini, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Jadi untuk ibadah Natal hari ini kita hanya mengadakan satu kali ibadah jam 10 untuk hari ini, dan besok hari Minggu tetap ada ibadah Minggu jam 10 pagi seperti biasa. Jadi hari ini ibadah jam 10 dan besok hari Minggu juga ada ibadah Minggu untuk minggu terakhir di tahun 2021 ini ya, jam 10 pagi. Kemudian untuk tutup tahun nanti kita tidak mengadakan ibadah karena memang dihimbau oleh dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan. Jadi untuk malam tutup tahun dan awal tahun baru kita tidak akan mengadakan ibadah, tapi nanti akan ada renungan yang akan disiarkan melalui kanal YouTube kita. Jadi ibadahnya akan dilaksanakan besok Minggu, dan kita ketemu lagi tahun 2022 tanggal 2 Januari jam 10 pagi.
Demikian harap menjadikan perhatian untuk semua jemaat, mungkin nanti bisa diinformasikan untuk teman-teman dan saudara-saudaranya yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama berada dalam rumah-Mu untuk kami merayakan akan kelahiran Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan syukur kami yang terbaik sebagai ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur kami yang tak terhingga atas kasih-Mu. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Engkau memberkati setiap pekerjaan, aktivitas, studi, kehidupan mereka semua Tuhan berlipat kali ganda, dan Engkau menyertai dan memberkati kehidupan setiap umat-Mu. Kami mau persembahkan Tuhan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari Natal yang istimewa ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita lebih berfokus, untuk kita boleh benar-benar merasakan bahwa Natal ini bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar hari-hari yang kita rayakan dari tahun dan ke tahun. Tapi biarlah pada saat ini kita boleh merasakan akan kasih Tuhan. Kita boleh merasakan akan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti
berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Benar Tuhan, Natal ini tak akan berarti Tuhan kalau kami tidak merasakan kasih-Mu Tuhan lahir dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merenungkan Tuhan arti kelahiran-Mu, arti kehadiran-Mu di hidup ini, di dunia ini Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di
Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mempersiapkan diri untuk kembali merenungkan akan firman-Mu di hari Natal ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami dan tidak menjadi sia-sia. Kami mau berterima kasih untuk waktu dan kami menyerahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Saudara, kemarin Pak Jokowi memberi pesan Natal yang isinya hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ini luar biasa, saudara. Bangsa Indonesia, entah agama apapun, orang nomor satu di Indonesia menyampaikan pesan Natalnya supaya kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Ini menjadi kunci bagi kita. Kalau kita diajar untuk saling mengasihi seorang kan yang lain, untuk mengasihi semua orang, tetapi tahun ini Presiden Republik Indonesia menyampaikan pesan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ini hal yang luar biasa bahwa semua orang Indonesia adalah sahabat. Kita tidak punya musuh di antara kita. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa semua orang adalah sahabat dalam hidup kita. Saudara, kembali kepada tema hari ini, yaitu tentang Natal. Kita akan membaca dari Lukas pasal 2. Bertahun-tahun kita baca firman Tuhan ini, Lukas pasal 2 tentang kelahiran Yesus. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menyimpannya dalam hidup sehari-hari. Hari ini kita bersama-sama memperingati, merayakan, bahkan kelahiran Tuhan Yesus itu dirayakan di seluruh dunia. Dan kita mensyukuri bahwa nama Yesus tidak pernah hilang dari tengah-tengah dunia ini. Kalau
kita mengingat orang-orang yang terkenal, meninggal, ya sudah, nanti beberapa waktu akan hilang nama itu. Tetapi Yesus makin bergema di seluruh dunia. Walaupun dia sudah meninggal kira-kira 2000 tahun yang lalu, tetapi namanya, kuasanya, keharumannya masih terus berlangsung. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia tidak mati dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari bacaan kita dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kelahiran Yesus memiliki 4 makna yang saya temukan untuk renungan Natal ini, sejauh mana kedatangan Yesus bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita. Yang pertama, makna yang pertama, Yesus datang untuk menebus dosa kita. Kenapa Yesus datang untuk menebus dosa kita? Karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, saudara dan saya, bahkan siapapun di dunia ini, semua berbuat dosa. Upah dosa ialah maut. Ibrani 9 mengatakan semua akan dihakimi, tidak terkecuali, saudara. Semua orang, upah dosanya adalah maut. Ini sungguh mengerikan, saudara. Mungkin banyak orang enggak peduli dengan maut saat ini. Karena mereka sedang disibukkan pikirannya bagaimana supaya bisa hidup, bisa memiliki segalanya, mengejar keinginannya. Tetapi lupa bahwa hidup ini ada batasnya. Bahwa manusia punya waktu tertentu dan tidak ada seorang pun tahu akan hari esok, kapan kita pulang. Saya baru kehilangan adik saya yang paling kecil kemarin, meninggal dunia dan dikuburkan. Dan saya tidak tahu apakah dia ingat apa yang telah saya sampaikan, bahwa Yesus adalah Tuhan, atau dia tetap membawa keyakinannya bersama keluarganya. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama menebus dosa. Kehadiran Yesus itu menebus dosa, karena kalau tidak ditebus semua orang akan masuk neraka. Paulus sudah menjelaskan upah dosa itu maut, jadi harus ada solusi bagi Bapa. Bapa kita di surga juga tidak ingin semua orang masuk neraka. Bapa di surga mengasihi, karena satu jiwa ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi setiap orang itu di mata Tuhan itu punya arti. Karena Tuhan sendiri memberi nama satu persatu di dalam hidup kita sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi makna yang pertama ini, Tuhan tahu bahwa manusia ini semua berdosa, tidak ada solusi manusia untuk bisa lolos dari hukuman maut. Karena itu Bapa mengirimkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dia menebus dosa dan mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa kita tidak ingin seorang pun masuk di dalam neraka. Sehingga dia mempunyai solusi satu jalan kebenaran, yaitu Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang akan sampai Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, ini di sini beruntung, saudara. Masih banyak jutaan manusia di dunia ini yang kurang beruntung. Masih belum beruntung karena mereka belum mengenal Yesus. Karena itu dianjurkan supaya kita juga bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat kanan kiri kita masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin saudara tidak bisa memberitakan Injil, tapi saudara bisa menyaksikan melalui kehidupan saudara
supaya semua orang tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi harapan bagi setiap orang yang mengenal kita supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ini yang pertama, kehadiran Yesus menebus dosa kita supaya jangan seorang pun binasa. Dia rela mati di kayu salib. Yang kedua, Dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23. Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Apa artinya, saudara? Artinya orang yang percaya kepada Yesus, yang memberikan hidupnya kepada Yesus, itu ada di dalam area penggembalaan Tuhan. Apa artinya penggembalaan? Ada di dalam pengawasan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Yesus menyatakan diri bahwa Dia adalah gembala yang baik. Artinya peduli dengan semua domba-dombanya. Saudara bisa membayangkankah kalau saudara punya gembala yang baik, yang dipelihara dalam hidupnya, diperhatikan, semua situasinya diperhatikan. Kita ini orang beruntung, saudara. Punya gembala yang baik buat kita. Saudara membayangkan kalau orang-orang di luar Yesus Kristus tidak punya gembala yang baik. Dia bebas melakukan apa saja tanpa ada penggembalaan. Ujung-ujungnya masuk di dalam penghakiman. Upah dosa ialah maut. Saudara, ayat ini sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kengerian manusia di dunia ini pada akhir hidupnya. Bukan masuk di dalam kekalahan. Bahkan mereka sendiri tidak yakin tanpa Yesus bahwa mereka mudah-mudahan bisa diterima di sisi Allah. Kalau kita sebagai anak-anak jelas dan pasti. Karena Yesus berjanji di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesus ada di surga sekarang. Akhir hidup kita ada di sana juga. Jadi dalam hidup ini pun kita sudah merasa hidup di surga karena perjanjian itu. Sama dengan kalau orang itu mau mendapat hadiah seminggu lagi. Kurang seminggu itu rasanya sudah mendapatkan hadiah, saudara. Ya, rasanya itu sudah senang, ada bawaannya senang karena menunggu seminggu. Tinggal 6 hari, 5 hari sampai waktunya menikmati kebahagiaan. Sama seperti kita seharusnya. Hidup ini dirasakan kebahagiaan karena kita punya janji bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Itu terpelihara secara sempurna. Di dunia ini bukan kita punya Tuhan itu bukan satu harapan, tetapi memang Yesus itu sudah memelihara hidup kita. Kita ini domba-domba gembalaan Tuhan. Jadi kita dipelihara, roh, jiwa, dan tubuh kita dipelihara, saudara. Jangan hanya berpikir bahwa Tuhan itu hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Tuhan tidak seperti itu. Semua manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita dipelihara, ini harus diingat. Supaya apa? Kalau kita ingat bahwa Tuhan yang memelihara kita, kita tidak akan melupakan Tuhan. Bangun tidur ingat Tuhan. Ya, melakukan apa saja ingat Tuhan. Jangan hanya waktu makan saja ingat Tuhan, saudara. Ya. Kita berdoa sehari 3 kali, makan 3 kali. Tapi bawalah kehidupan saudara senantiasa bahwa Tuhan itu beserta saudara. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu berarti dimanapun kita berada, Yesus ada bersama kita. Ini satu keunggulan bagi kita. Ini satu kepastian bahwa kapanpun kita akan pulang.
kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini, Tuhan beserta kita. Tidak ada ketakutan apapun di dunia ini. Waktu kita ada di dunia ini, Yesus menjadi gembala kita. Waktu kita pulang ke rumah Bapa, Dia menjadi juru selamat kita. Luar biasa, saudara. Amin. Kita ini diberi diberi satu kepastian dalam hidup ini. Jadi jalani hidup ini dengan penuh syukur, ya, hidup dekat dengan Tuhan, menjaga kekudusan supaya kita tetap ada di dalam hadirat-Nya yang kudus. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar kita. Yesus itu yang membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Jadi kita enggak tahu surga di mana, tapi Yesus berjanji akan membawa kita kepada Allah. Jadi kalau di dunia ini Yesus menjadi gembala yang baik buat kita sudah ditebus dosa kita menjadi orang kudus, kita digembalakan. Luar biasa saudara, Tuhan kita. Jadi kalau kita ini lupa beribadah, lupa dengan Tuhan Yesus itu, wah, bocengli ya. Enggak sopan banget gitu. Kalau sama Tuhan enggak peduli. Kurang baiklah etika kita dengan Tuhan. Karena Yesus itu bukan sekedar kalau kita perlukan Dia hadir, kita berdoa minta Tuhan hadir. Selalu kalau kita berdoa Tuhan hadir. Enggak usah saudara minta, Yesus itu hadir di dalam hidup saudara. Yang menjadi kepentingan kita bahwa kita lebih banyak bersyukur. Paulus tahu persis situasi hidupnya. Sehingga dia berkata kepada umatnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Paulus tahu keterlibatan Tuhan Yesus itu setiap saat ada di dalam hidup mereka. Jadi kehidupan kita itu dijamin oleh janji Tuhan sendiri. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga Paulus menasihatkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Yesus yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus adalah imam besar kita. Dia yang ada di hadapan Bapa kita. Kita ada di belakangnya. Dia mengcover umatnya supaya semua umatnya masuk di dalam hadirat Allah pada waktunya. Ini menjadi bagian yang ketiga. Kalau saudara mau mengingat referensi ayat-ayatnya bahwa Ibrani 3 ayat 1, 4 ayat 14, pasal 6 ayat 20. Baca Ibrani pasal 3 sampai pasal yang ke-6. Kita menjadi orang yang tinggal menikmati enaknya. Orang Kristen itu memiliki gembala yang baik, memiliki imam besar, tinggal enaknya. Di dunia ini punya gembala yang baik, dipelihara hidup kita. Di sana di akhirat memiliki imam yang besar. Tidak ada kekhawatiran apapun di hadapan Allah Bapa karena Yesus itu sudah hadir di hadapan Bapa kita. Kita akan masuk di hadirat Bapa bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat tambahan supaya kita tahu dari Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan dan kehidupan.
Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang mau datang kepada Bapa, yang mau tinggal bersama Bapa di surga, jalannya hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Tidak ada jalan lain, saudara. Jadi, kalau kita mau menikmati fasilitas yang Bapa sediakan melalui Yesus Kristus, ada 4 hal yang saudara harus renungkan. Pesan Natal ini bukan 1 tapi 4. Saudara harus ingat yang pertama bahwa Yesus itu menebus dosa kita. Ini enggak boleh lupa, ini enggak bisa dilupakan. Tanpa ditebus, semua orang akan masuk neraka. Yesus yang menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati di kayu salib, Dia yang mati untuk kita. Bebas, kita bisa hidup kudus karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Karena itu kita disebut orang-orang kudus. Paulus mengatakan kita itu umat Tuhan, umat yang kudus. Artinya umat yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, bahwa kita dipelihara, dapat pemeliharaan dari gembala yang agung. Yesus datang untuk menggembalakan kita. Di dunia ini Yesus mau menjadi gembala yang baik buat kita. Yang ketiga, bahwa Yesus itu adalah imam besar kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa nanti kalau ketemu Allah Bapa di surga gimana. Karena Yesus sudah mendahului datang ke sana dan mengcover kehidupan kita, menyelesaikan masalah kita. Kita tinggal percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepercayaan ini dinanti-nantikan oleh Tuhan. Dan apa maunya Tuhan? Tuhan sudah meninggalkan pesan kepada kita, Dia sudah banyak berfirman kepada kita, kita tinggal menjalani supaya kita hidup bertumbuh dan berbuah. Artinya berbuah, saya selalu terkesan temannya Ibu Vera ini, kalau berbuah itu berguna bagi orang lain. Ya. Migunani tumraping lian gitu, berguna bagi sesama. Ya, hidup kita ini berpikir bagaimana supaya kita itu bisa hidup bermanfaat bagi sesama kita. Yang terakhir, yang keempat, ini adalah Yohanes 14 ayat 6, bahwa Yesus itu hanya satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, saudara. Jangan mau dibelokkan kemana-mana. Ya, kalau kurang berhasil usahanya, di sana ada orang tua, di sana ada pohon besar, di sana ada pantai selatan, ada Nyai Ro Kidul, ada Nyai Ro siapa lagi. Ya, kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang memelihara hidup kita. Jangan ada yang lain. Hanya Yesus yang adalah Tuhan, dan Dia satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Yesus berjanji kepada kita. Pesan Natal tahun ini dengan 4 makna supaya kita tetap bisa membangun dengan sesama dan Tuhan. Yang pertama, pengampunan. Kita harus punya hati yang mengampuni kepada sesama kita. Bukan Tuhan saja yang mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni sesama kita. Melepaskan pengampunan dalam hidup ini selalu melepaskan
pengampunan bagi sesama kita. Yang kedua, pemeliharaan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama hidup kita, karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita ada domba-domba gembalaan Tuhan. Kalau kita dipelihara, kita juga belajar memelihara sesama kita. Yang ketiga, menjadi imam, bisa menjadi teladan, bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus memiliki satu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dulu saya dengar kata ini, karena dulu saya orang Muslim, saudara, kuduslah kamu itu apa ya bisa manusia hidup kudus, saudara. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Kita tinggal mau atau tidak. Setiap saat dalam hidup ini harus mengambil keputusan, harus berada di dalam kekudusan ilahi. Itu tidak sulit bagi saya. Tentu bagi saudara tidak sulit. Hidup kudus bagi Tuhan. Karena kekudusan bukan tuntutan, bukan merupakan satu ancaman, tetapi kekudusan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jika kita mengaku segala dosa kita, Allah setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Bagian kita mengaku dosa. Setiap kesalahan bawa kepada Tuhan terus-menerus supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jadi 4 hal ini yang kita harus perhatikan, saudara. Pesan Natal bagi kita semua, saya akan ulangi, saya ingin menggarisbawahi. Yang pertama, pengampunan. Kita belajar untuk memberikan pengampunan bagi sesama kita. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, kita harus memberi pengampunan. Alasannya karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Begitu banyak dosa kita. Barangkali kita kurang menyadari kalau ada saudara kita sekali salah pun kita sulit mengampuni. Itu enggak adil, enggak fair, saudara. Ya. Dosa kita dari awal hingga saat ini, bahkan besok pun pengampunan dari Tuhan sudah tersedia bagi kita. Kita harus mengampuni. Yang kedua, pemeliharaan. Bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara kehidupan kita, memelihara hubungan kita dengan sesama kita. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi imam, bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Adalah orang-orang Kristen, adalah imamat rajani, orang-orang yang bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus bisa menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi orang lain. Membawa Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Inilah pesan dari Tuhan Natal tahun ini. Ada 4 hal yang harus kita jalani. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi waktu kami untuk belajar mengerti firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami tabur, biarlah mereka tumbuh di dalam setiap hati, di tanah yang subur, mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kami berdoa, mengucap syukur dan mohon ampun atas segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk renungan Natal yang boleh kita bawa pulang pada hari ini, untuk kita senantiasa mengingat bahwa biarlah hari ini tidak berlalu begitu saja, namun kita boleh mengingat bahwa kehadiran Tuhan memberikan kita pengampunan, memberikan kita pemeliharaan, sehingga kita juga boleh mengalirkan kasih, pengampunan dan pemeliharaan itu untuk sesama kita.
Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kembali kami ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita akan ada ibadah pagi besok hari Minggu jam 10 seperti biasa. Dan untuk tutup tahun dan tahun baru kita tidak akan mengadakan ibadah dan akan berjumpa lagi nanti tanggal 2 Januari jam 10 pagi. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Kembali saya undang Bapak Gembala untuk menutup. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum diakhiri, sekali lagi selamat Natal yang kemarin tidak bisa hadir dalam ibadah Natal buat semua, dan selamat menikmati tahun yang baru, supaya di tahun yang baru ini selama setahun penyertaan Tuhan makin menjadi nyata, berkat-berkat Tuhan terus bertambah-tambah bagi hidup saudara. Karena itu Tuhan datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan bagi saudara, karena itu makin dekatlah dengan Tuhan kita, supaya kita bisa meraih, menangkap apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kehidupan sudah, kelimpahan kita nikmati. Saudara pulanglah dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kehidupan dan kelimpahan dengan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia, anugerah, dan berkat dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah gembala yang baik, akan memelihara hidup saudara, baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus akan menyertai saudara, memelihara hidup saudara, memperhatikan kehidupan saudara, baik roh, jiwa, dan tubuh saudara akan terpelihara sempurna, karena Yesus yang adalah Tuhan yang menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati tahun yang baru. Sampai kita berjumpa kembali. Keluar dari tempat ini secara bertahap ya, supaya tidak terjadi kerumunan di depan. Silahkan memberikan salam. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur di hari Natal ini. Selamat hari Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad.